segitiga kebijakan, segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan yang sudah sangat disederhanakan untuk suatu tatanan hubungan yang kompleks, dan segitiga ini menunjukkan kesan bahwa keempat faktor dapat dipertimbangkan secara terpisah. Kerangka segitiga kebijakan kesehatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aktor, yang kedua ada konten, yang ketiga ada konteks, dan keempat ada proses. Baiklah, kita akan menganalisis kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan pendekatan segitiga kebijakan kesehatan adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama adalah aktor, yaitu terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, organisasi kesehatan dunia atau WHO, organisasi atau kelompok kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, BUMN dan rumah sakit swasta, farmasi dan komite penasihat ahli imunisasi nasional, organisasi atau lembaga internasional, yaitu lembaga internasional, CEPI dan Gavi. Baiklah, yang kedua ada konten, yaitu pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tercantum dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021, di mana kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, menurunkan kematian akibat COVID-19, dan jumlah kebutuhan vaksin di Indonesia mencapai 181,5 juta jiwa, di mana pada kebijakan pelaksanaan vaksin dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama vaksinasi dilakukan untuk petugas kesehatan yang berjumlah 1,4 juta dan untuk petugas publik berjumlah 17,4 juta, serta pada lansia berjumlah 21,5 juta. Lalu pada gelombang kedua, vaksinasi dilakukan untuk masyarakat rentan dan masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga ada konteks, yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, antara lain yaitu faktor situasional, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan. Hingga 1 September 2001, COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 4,9 juta jiwa di Indonesia dengan 133.000 jiwa diantaranya meninggal dunia. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu untuk mengurangi risiko dari terpaparnya virus corona, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pembatasan sosial. Hal ini berdampak pada usaha masyarakat. Pandemi COVID-19 ini sendiri telah meningkatkan angka PHK dan penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 menjadi terhambat. Masyarakat terpaksa hanya berdiam diri di rumah untuk mengurangi risiko terpaparnya COVID-19. Hal ini membuat interaksi sosial menjadi terganggu. Yang keempat yaitu faktor internasional. Selain menghambat kehidupan sosial masyarakat Indonesia, pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia membuat beberapa hal terkait hubungan kenegaraan menjadi terganggu. Dan yang terakhir itu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak pada COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran secara daring ini sendiri memiliki dampak negatif terkait perkembangan kognitif pelajar dan masih memiliki kendala di beberapa hal seperti koneksi internet dan gadget. Dan yang terakhir itu proses, di mana jumlah kebutuhan vaksin yang dibutuhkan di Indonesia adalah sebanyak 181,5 juta jiwa. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan membagi 2 periode, yaitu periode pertama untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan masyarakat lanjut usia selama Januari hingga April 2021, dan periode kedua untuk masyarakat rentan dan lainnya sebelum April 2001 hingga Maret 2002. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan beberapa prinsip, yaitu pemberian vaksin yang dilakukan oleh dokter, perawat, bidan yang berkompetensi. Pelaksanaan dilakukan secara gratis dan menetapkan protokol kesehatan. Koordinasi pelaksanaan COVID-19 dilakukan di tingkat pusat dengan dikoordinasikan oleh gubernur, dan tingkat kabupaten atau wali kota dikoordinasi oleh bupati atau wali kota. Pemda dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perlu melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta milik daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Upaya kerjasama yang dilakukan meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi COVID-19, keamanan, sosialisasi dan pergerakan masyarakat, dukungan penyediaan tenaga non-kesehatan, dan pengelolaan limbah medis.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang mengenai analisis kebijakan COVID-19 dengan pendekatan segitiga kebijakan kesehatan. Jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dadah semuanya, terima kasih telah menonton video ini.